Guru Diana, namamu terkenal di dunia gelap sebagai Dewi Racun Seribu Wajah. Aku baru mulai menusuk jarum menyalurkan energi. Kenapa kamu sudah minta ampun? Vino Atmaja, anak angkat keluarga Atmaja yang misterius. Dasar nggak tahu diri. Energimu ini sangat kuat dan panas. Mirip api kecil yang menusuk tubuhku. Guru Diana, Dewi Racun Seribu Wajah, ahli menyamar dan pakai racun buat membunuh. Bertahanlah sebentar, tinggal satu tusukan lagi. Kamu... Jangan pegang bagian itu. Cukup, Vino. Hari ini, sampai di sini. Guru Gita, kaisar obat suci, punya ilmu medis tertinggi, bisa hidupkan orang mati dan sembuhkan luka. Guru Gita, Guru sudah menjaga Diana sekian lama, sekarang giliran kami. Guru Tiara, Dewi Bela Diri, menguasai dunia dengan jurus-jurus kuno. Guru Sinta, Ratu Dunia Bisnis, punya strategi hebat, menguasai bisnis dengan tangan besi. Guru Ola, seorang bintang besar, paham membaca wajah, dan mengintip hati manusia untuk bertahan. Benar. 5 tahun yang lalu, kakak angkatmu mabuk dan menabrak orang sampai mati. Kamu dijadikan pengganti. Kami berlima, ajarkan kamu ilmu. Kamu itu sangat pilih kasih. Vino, jangan dengar mereka. Para guru ini sebenarnya peduli sama kamu. Dasar nggak tahu diri. Kamu salurkan racun naga lagi. Hati-hati, aku bisa masukkan serbuk dewa mabuk ke tubuhmu. selama 5 tahun ini aku berlatih salah satu jurus naga 9 langit. Di tubuhku timbul racun naga. Kalau bukan karena kelima guru yang izinkan racunnya masuk tubuhku, kemungkinan aku sudah mati meledak. Vino, menyalurkan racun bukan solusi. Begitu kamu keluar penjara, harus segera temukan roh istimewa 9 wanita. Berlatihlah sama mereka, baru kamu bisa sembuh. Aku mengerti. Tapi roh istimewa itu sangat langka. Butuh 9 orang. Aku cari di mana? Kamu segera bebas. Ini batu penguji roh. Bantu buat cari roh khusus. Juga bantu buat berlatih. Aku berterima kasih pada guru Gita. Vino, guru Gita suruh kamu cari 9 roh. Kamu jangan terlalu serius. Ingat, 4 saja sudah cukup. Tapi guru Gita bilang harus 9 baru bisa sembuh. Aku bilang 4 saja. Memangnya kami bukan wanita. Sana pergi. Guru Gitamu masih ada pesan yang disampaikan. Ingat, 4 orang. Kalau lebih 1 saja, aku gak akan tinggal diam. Ilmu seumur hidup kami diajarkan ke kamu. Kamu mewarisi 5 keluarga. Masa depanmu cemerlang. Begitu keluar penjara, pakai ilmunya dengan bijak. Balas dendam sepuasnya. Ingat, kamu bukan ikan kecil lagi. Kota Jinara ini bahkan seluruh negeri akan terguncang karena kamu. Terima kasih banyak atas didikan kalian. Aku nggak akan pernah melupakannya selamanya. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu. Sekarang keluar mengguncang dunia. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu. Sekarang keluar mengguncang dunia. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu. Sekarang keluar mengguncang dunia. Ayah, dananya kurang triliunan. Kakek bilang siapa yang bisa mengatasinya, dia yang jadi kepala keluarga. Ah,
Gampang kalau cuma ngomong. Bank sudah hentikan pinjaman. Kekurangan sebanyak ini, gimana cara menutupnya? Hadi, aku dengar keluarga Gunadi di kota Jinara yang putrinya Rani berwajah rusak itu susah menikah. Kalau Dani yang menikah sama Rani, keluarga Gunadi pasti bantu keluarga kita atasi krisis ini. Apa? Mau suruh aku menikahi muka jelek itu? Aku nggak mau. Semua ini demi keluarga Atmaja, demi ayahmu bisa jadi kepala keluarga. Aku nggak peduli. Siapa yang mau silakan. Aku nggak mau. Anak nakal, kamu ini ngomong apa, ha? Nggak aku nggak mau. Aku nggak setuju. Kamu berani bantah lagi? Aku pukul ya. Sini aku pukul. Cepat pukul. Pak Hadi, Bu Leni, Tuan Vino pulang. Tuan Vino? Tuan Vino siapa? 5 tahun lalu gantikan Tuan Dani masuk penjara. Namanya Vino. Tuan Vino. Oh, Ada ide. Kalau Dani nggak mau menikah, kalau begitu, oh, ya ampun, Vino sudah pulang. Di sana pasti banyak menderita. Benar, Vino. Selama 5 tahun ini, kamu pasti tertekan. syukur sudah pulang. Kami sudah nunggu setiap hari. Menungguku. 5 tahun gak pernah berkunjung. Juga gak ada yang ingat hari ini aku bebas. Kalau bukan aku pulang sendiri, mungkin keluarga Atmaja sudah melupakanku. Syukurlah. Vino, kami tahu kamu tertekan. Demi menebus penderitaanmu, ayah mau menjodohkanmu secara khusus. Menjodohkan. Mereka bisa sebaik hati ini. Benar banget. Kami ingin kamu menjadi bagian keluarga Gunadi. Kamu tahu keluarga Gunadi? Mereka itu salah satu konglomerat besar di kota Jinara. Gak semua orang bisa dapat keberuntungan ini loh. Kalau ini keberuntungan, kenapa bukan Kak Dani saja yang pergi? Vino, apa maksudmu? Kamu suruh aku menikah sama cewek wajah rusak di keluarga mereka? Mimpi saja. Hei, diam kamu. Vino, jangan dengarkan omong kosongnya Dani. Rani itu memang agak sedikit punya cacat wajah. Tapi katanya dulu dia tercantik di kota ini. Aku menolak. Gak bisa. Keluarga Atmaja lagi kesusahan. Kami butuh kamu berkorban demi keluarga. Kami sudah membesarkanmu. Ini saja kamu balas budi. Balas budi? Kalau aku nggak salah, 5 tahun lalu, aku sudah berkorban sekali. Dulu demi masalah keluarga ini, aku yang dihukum. Selama 5 tahun di penjara, aku yang menjalaninya. Apa balas budi ini? Masih belum cukup. Tentu saja, mau suruh aku gabung sama keluarga Gunadi itu bisa saja. Tapi, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Mulai sekarang, aku dan keluarga Atmaja mau putus hubungan keluarga. Gak ada kaitannya lagi. Gak masalah. Asal kamu mau menikah, keluarga Atmaja langsung putuskan hubungan keluarga. Oke. Ambil ini. Mulai sekarang rasa hormat atau penghinaan gak ada kaitannya sama keluarga Atmaja. Semoga kalian gak menyesali keputusan ini. Kamu Vino kan? Aku Zaki Gunadi, kakaknya Rani. Mulai sekarang, kita keluarga. Salam hormat Kak Zaki. Naiklah. Kamu Vino. Benar. Aku dengar kamu di penjara. Karena apa? Menyetir saat mabuk. Sampai membunuh orang. Apa? Gak masuk akal. Dasar Hadi brengsek. Dia bawa pembunuh buat menipu keluarga Gunadi. Dia anggap putriku apa?
Kubalas dia. Pernikahannya dibatalkan. Fendi, tenanglah. Benar, Ayah. Kondisi Rani sekarang begini. Selain karena harta, siapa yang mau menikahinya? Ayah sampai sekarang masih mau keras kepala. Tapi ini... Vino, tentang kondisi Rani kamu pasti sudah tahu. Kebakaran saat itu bikin wajahnya rusak. Selama kamu baik ke Rani, keluarga kami gak akan merugikanmu. Ibu, Kak Zaki, kalian tenang saja. Kalau sudah jadi suami istri, aku pasti menjaganya. Yuni, kok kamu bisa? Sorot matanya kelihatan jujur. Dia gak seperti penjahat. Mungkin ini memang takdirnya Rani. Waktu baik itu sudah tiba. Silakan pengantin masuk ke kamar. Jangan. Wajahku menakutkan. Aku khawatir menakutimu. Kamu istriku. Mana mungkin aku terganggu? Selain itu, aku juga dituduh jadi pembunuh. Kalau dipikir lagi, aku yang gak pantas buat kamu. Rani Gunadi, putri keluarga Gunadi. Batu penguji roh menyala. Jangan-jangan dia roh istimewa. Maaf, apa aku menakutimu? Enggak, kamu cantik banget. Selain itu luka di wajahmu itu bisa aku sembuhkan. Apa katamu? Aku bisa sembuhkan luka di wajahmu. Sungguh? Waktu di penjara, aku belajar teknik pengobatan. Bagusnya bisa sembuhkan penyakit yang sulit diobati. Tunggu salepku siap. Aku janji sama kamu. Kamu pasti lebih cantik dari yang dulu. Ini salep giok salju. Aku bantu oleskan. Besok pagi akan kelihatan hasilnya. Langsung kelihatan dalam semalam. Oke, aku percaya sama kamu. Pejamkan matamu. Jangan takut. Salep giok salju dalam 5 jam langsung kelihatan efeknya. Besok pagi, bekas luka di wajahnya akan hilang semua. Gawat, racun naganya kambuh lagi. Harus menunggu dia sembuh. Baru bisa berlatih bareng. Rani? Rani, ayo bangun sarapan. Datang. Rani, wajahmu. Kenapa wajahku? Cermin, cepat lihat cermin. Wajahku betulan sembuh. Ibu. Bu, wajahku betulan sembuh. Tentu saja, aku sudah bilang. Sejak pagi ini,
kamu bisa pulih seperti semula. Vino, terima kasih ya. Kamu nggak perlu sungkan. Kamu istriku. Semua ini sudah seharusnya kulakukan. Vino, lepasin putriku. Ayah, kakak, cepat lihat wajahku. Rani? Wajahmu kenapa? Bagus, ini bagus. Ini keajaiban, betulan keajaiban. Ayah, Vino yang menyembuhkan aku. Semalam dia pakai salep khusus. Cuma dipakai semalam, wajahku langsung sembuh. Vino, Aku sangat berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun keluarga Gunadi sudah cari banyak dokter terkenal, tapi semuanya nggak berhasil. Nggak disangka kamu datang langsung. Vino, ikut aku. Ma. Sana. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Ambil ini. Kamu sudah sembuhkan Rani. Balas budi ini pasti akan diingat keluargaku. Di kartu ini ada 10 miliar. Kata sandinya 06 kali. Anda ingin aku meninggalkan keluarga Gunadi? Benar. Karena wajah Rani sudah pulih kembali. Dengan keadaannya sekarang, dia bisa hidup lebih baik. Vino, aku harap kamu pergi sendiri saja. Jangan halangi putriku. Ayah, apa katamu? Vino yang menyembuhkan aku. Apa ayah mau habis manis sepah dibuang? Benar, Fendi. Kenapa kamu bisa? Cukup. Di rumah ini, aku kepala keluarganya. Suamiku seumur hidup cuma Vino. Kalau ayah paksa ceraikan kami, aku akan mati di depanmu sekarang juga. Anak bodoh, kamu mau bikin ibu sengsara. Ayah? Kali ini memang salah ayah. Secara perasaan, Vino sudah sembuhkan Rani. Secara logika, sekarang mereka suami istri. Kalau mau cerai, perlu persetujuan Rani dulu. Kamu, anak kurang ajar. Beraninya ajari orang tua. Salah tetap salah, benar tetap benar. Kalau ayah salah, anak wajib mengingatkan. Kamu. Kakak iparku ini sangat cocok sama namanya. Dia betulan orang yang bijak dan adil. Ya sudah. Kalian semua bela saja dia. Aku akan beri dia satu kesempatan. Dalam setahun, aku mau dia jadi Raja Kota Jinara yang baru. Raja Kota Jinara? Naga tersembunyi sudah keluar. Seluruh dunia akan terkejut. Peristiwa besar di dunia akan berubah karena Vino. Kak Gita, 5 tahun lalu kita berkumpul karena takdir di sini. Sekarang Vino sudah kuasai ilmunya. Kita semua, apa perlu keluar dari penjara? Benar. 30 tahun lalu Kak Gita membunuh Raja Kota Jinara. Sekarang tahtanya kosong. Ini waktu yang pas buat jadi batu loncatan pertama Vino. Baiklah, kalau begitu keluar. Vino naik tahta Raja Jinara. Kita semua gak boleh melewatkannya. Fendi, kamu sudah keterlaluan. Raja Kota Jinara? 30 tahun yang lalu, ada legenda di kota Jinara. Ada seorang pria yang pakai kekuatannya sendiri, berkuasa di puncak kota. Dia sekejap jadi awan, sekejap jadi hujan. Begitu hentakan kakinya, kota Jinara terguncang 3 kali. Dia dihormati semua kalangan, dipuji sebagai Raja Kota Jinara. Benar. Di hadapannya, 4 keluarga besar harus mau tunduk dan menghormati sebagai bawahan. Entah kenapa, dia menghilang secara misterius. Tahta kota Jinara pun sudah kosong selama 30 tahun. Ada banyak tokoh kuat yang ingin menduduki tahta, tapi nggak ada orang yang layak. Jadi, kamu ingin aku duduk di tahta Raja Kota Jinara? Benar. Dalam 1 tahun, kamu harus mencapai kedudukan yang sama. Buat semua pihak kota Jinara mengakui kalau kamu adalah Raja Kota Jinara yang baik. Hanya dengan begitu, aku, Hadi Gunadi, akan mengakuimu sebagai menantu pilihan. Ayah,
Raja Kota Jinara itu sosok luar biasa. Ayah terlalu memaksakan hal yang mustahil. Ayah. Aku nggak peduli kalau orang lain nggak bisa. Sebagai menantuku, harus bisa melakukan hal yang orang lain nggak bisa. Ayah. Baik. Syarat ini, aku menerimanya. Kalau gagal dalam 1 tahun, aku yang pergi sendiri. Bagus. Sepakat begini. Tapi dalam setahun ini, kamu sama Rani boleh satu kamar, tapi nggak boleh satu ranjang. Kalau melanggar, perjanjian dibatalkan. Baik. Kamu dasar orang tua keras kepala. Vino, nggak apa-apa. Lakukan saja sebisamu. Jangan memaksakan diri. Vino, kamu terlalu gegabah. Hal itu tingkat yang nggak bisa dicapai. Rani, aku bisa sembuhkan wajahmu. Aku pasti bisa melakukan ini. Raja Kota Jinara itu bukan masalah. Aku nggak peduli sama kamu. Ya ampun Rani, kamu sama sekali nggak tahu kekuatan suamimu. Kota Jinara ini cuma langkah awalku. Coba ulangi lagi. Wajah Rani sudah sembuh. Apa? Katamu Rani sembuh? Nggak begitu. Cepat suruh Vino. Ana nggak berguna itu kembali. Kalau Rani sembuh, bukannya dia jadi wanita tercantik di Kota Jinara. Harusnya aku yang pergi. Aku juga bisa jadi menantu keluarga Gunadi. Adi, cepat bilang sesuatu. Ayah. Ayo, segera temui keluarga Gunadi. Pernikahan ini gak boleh menguntungkan buat Vino si anak angkat itu. Ayo. Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani. Nona Rani, ini permata hati dalam lautan. Aku belikan khusus untukmu, Nona Rani. Seluruh warga Kota Jinara datang buat melamar. Ayahku dan Paman Fendi sudah bersahabat dari lama, Nona Rani. Kalian pulang saja. Aku sudah punya suami. Nona Rani, aku sangat mengagumimu. Mengagumiku? Dulu waktu wajahku rusak, di mana ketulusan kalian? Satpam, usir mereka. Nona Rani, tolong pertimbangkan. Nona Rani, pertimbangkan. Sana pergi. Minggir. Istriku, kami menjemputmu pulang. Benar Rani, hari ini kami datang cuma mau mengganti Vino. Anak angkat itu biarkan Dani saja yang jadi suamimu. Betul. Dulu Vino salah naik mobil menikah. Dia mata napi dan orang luar. Gak pantas buat putri konglomerat sepertimu. Betul Rani, ikut kami pulang ya. Keluarga Atmaja itu tetap saja penjilat. Cukup. Aku ulangi terakhir kali. Vino, itu suamiku yang sekarang atau juga nanti. Jangan Rani, jangan tertipu sama Vino. Dia itu nggak berguna. Tangkap, usir mereka jauh-jauh. Cepat lihat, ini salah satu kekuatan bawah tanah Kota Jinara. Geng Macan Hitam, mobilnya Tony Bastian, Uga keluarga konglomerat nomor 1, Tuan Muda keluarga Wirya, Randy Wirya. Jangan-jangan mereka juga mau melamar. Kedua orang ini semuanya suruhan Pak Yogi. Sosok berbahaya katanya. Pak Yogi segera naik tahta Kota Jinara. Saat itu, seluruh Kota Jinara akan jadi miliknya. Jangan sampai cari masalah. Berisik. Rani putri keluarga Gunadi, kami datang mau melamarmu. Rani, Vino, nggak apa-apa. Ibu, aku baik-baik saja. Bela diri tingkat 3. Kapan keluarga Gunadi melahirkan sosok sehebat kamu? Aku putra sulung keluarga Gunadi, Zaki Gunadi. Kalian menyerang tanpa alasan. Sebetulnya buat apa? Pak Yogi sudah capek bela diri tingkat 7. Hampir naik tahta Raja Kota Jinara. Tinggal 1 langkah lagi. Tapi adikmu Rani sudah terpilih. Jadi wadah terobosan Pak Yogi. Apa? Kalian mau jadikan Rani wadah? Rani punya roh tubuh istimewa.
Kalau keluarga Gunadi tahu diri, serahkan dia baik-baik. Semua bisa dibicarakan. Kalau gak tahu diri... Kepala keluarga Gunadi, misal menyinggung Pak Yogi, khawatirnya di kota Jinara nggak akan ada keluarga Gunadi lagi. Pikirkan baik-baik. Vino, Jangan khawatir, ada aku di sini. Kalian punya 1 menit buat berpikir. Kalau nggak mau, menyerahkan dia. Beraninya kamu. Ada aku di sini. Nggak ada yang bisa bawa adikku. Bela diri tingkat 3. Hah, dulu sih memang lumayan hebat. Sayang sekali, Pak Tony sudah di tingkat 5. Hari ini kalian nggak bisa hentikan dia. Kamu. Tuan Randy, Pak Tony, masalah ini sepertinya ada salah paham. Fendi! Pergi! Fendi, kamu kenapa? Ayah. Jangan bikin aku takut. Tony. Mau mati ya? Kazaki, kamu bukan lawan mereka. Hah, datang lagi yang nekat. Siapa namamu? Cuma master biasa tingkat 5. Belum pantas tahu namaku. Kamu? Vino, kalau aku nggak bisa dapatin Rani, kamu juga jangan mengharapkannya. Pak Tony, itu Tuan Randy. Aku tahu namanya. Namanya Vino. Dia diusir dari keluarga remaja. Dia cuma anak buangan. Oh, jadi begitu. Dia anggota keluarga Atmaja. Oh, bukan. bukan. Vino ini nggak ada hubungannya sama keluarga Atmaja sedikit pun. Nggak ada hubungan. Keluarga kalian ini memang sangat pandai mengikuti arus. Vino, diam kamu. Kamu pernah di penjara. Sekarang kamu bebas. Kamu langsung merebut istriku. Pak Tony, Tuan Randy, jujur saja. Orang yang harusnya menikah sama keluarga Gunadi itu aku. Tapi sekarang hal ini sudah nggak penting. Kalau kalian bisa balikan keadaan, Rani akan aku serahkan ke kalian. Benar. kamu. Oh, ternyata kamu merebut kakak iparmu sendiri. Orang semacam ini memang harus dikasih pelajaran. Kalau begitu hari ini aku akan bantu keluarga Atmaja bersihkan aib keluarga. Kemudian baru bawa Rani. Hati-hati. Rani, kenapa kamu sebodoh itu? Di keluarga Gunadi, nggak ada yang boleh menyentuh iparku. Vino, kamu baik-baik saja kan? Ternyata begini rasanya diperhatikan. Rasanya dilindungi seseorang dari belakang. Aku baik-baik saja. Kenapa? Keluarga Gunadi sepakat mau melawan Pak Tony. Baiklah, jangan main-main. Pak Tony masih mau menunggu. Baik, hancurkan keluarga Gunadi dulu. Kemudian baru bawa Rani. Kalau Pak Tony sudah bosan, kita bisa coba tubuh istimewa yang langka ini. Jangan harap. Dasar nggak tahu diri.